Sudah tercapai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami. Sidang masih bisa dilanjutkan, karena tadi kan jelas amanahnya hanya sekedar memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obskur libel. Objektivitas hakim ini sangat perlu dicermati. Terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa setidaknya kini dapat tersenyum lebar usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan nota keberatan atau eksepsinya. Disambut gema takbir pendukungnya, Dr. Tifa dan tim hukumnya menyambut putusan Majelis Hakim yang mengoreksi dakwaan jaksa penuntut umum dan menghentikan perkara untuk tidak dilanjutkan. Dr. Tifa dan tim hukumnya optimis siap bertempur jika sidang kembali dilanjutkan. Dengan bukti yang dikantonginya, Dr. Tifa akan membuktikan jika ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang bermasalah. Itu dilontarkan Dr. Tifa dengan membeberkan dokumen terkait ijazah Jokowi. Di sisi lain, kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo Rifai Kusumandraga merespons putusan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan nota keberatan terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dengan santai, tanpa ada ekspresi yang berlebihan. Menurutnya, apa yang dibacakan Majelis Hakim bukan akhir dari segalanya. Pesan itu jelas, jika kasus pokok perkara utama tidak dibatalkan, dapat dilanjutkan kapan saja jika pasal yang dakwaan sudah dikoreksi dengan benar oleh jaksa penuntut umum. Dengan kata lain, sidang perkara utama baru akan dimulai. Berbeda dengan Dr. Tifa dan tim hukumnya yang tetap saja memaknai putusan Majelis Hakim sebagai kemenangan dan hentinya menyindir habis kubu lawan. Publik kini menunggu apakah pesta benar-benar sudah diakhiri atau memang baru dimulai. Tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Telah selesai pembacaan putusan, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan, karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obskur libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya. Jadi kalau kita cermati, ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini koreksi dari bentuk obskur libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Sampai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami, dari saya terdakwa, saya Dr. Tifauzia Tiasuma. Jadi ini adalah sebuah yang harus kita sangat apresiasi, ya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Sikap ini ya selama ini saya sudah sampaikan juga pada hari yang lalu di media sosial bahwa apabila eksepsi ini ditolak, ya kami akan terus berjuang. Apabila eksepsi ini diterima, kami pun akan terus berjuang. Karena penegakan keadilan dan kebenaran harus terus kita perjuangkan. Saya bersama Mas Roy Suryo insya Allah ya akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya kami sudah mempersiapkan diri. Terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen. Ya,
Kami sudah riset 709 dokumen ini. Ya, dan dengan senang hati apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatannya bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini ya, yaitu transkrip nilai lengkap ya, SKS berjumlah 161 ya, kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah, dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini, dan ini sulit sekali akan dipertahankan ya. Jokowi harus berani untuk bersaksi di forum ilmiah untuk menyatakan sah atau tidak sah dari ijazahnya. Sebenarnya Pak Jokowi sendiri sudah siap ya, untuk hadir minggu depan pun sudah ready untuk datang ke sini, sudah mempersiapkan waktu, tapi ternyata kan putusan setelah ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu ya. Seminggu yang lalu saya mengatakan 162.000% Jokowi tidak hadir. Karena di pasal 217 seorang pelapor, seorang saksi itu harus hadir dan tidak dibatasi, harus sekali. Menjawab keraguan publik dan euforia Dr. Tifa dan tim hukumnya, kuasa hukum Joko Widodo Rifai Kusumanegara dengan tegas mengatakan sidang bisa dilanjutkan pekan depan. Bahkan dengan enteng, revisi pasal dakwaan bisa dilakukan dalam hitungan hari oleh kejaksaan. Namun begitu, sebagai manusia yang tunduk pada aturan hukum, Rifai Kusumanegara menghormati putusan majelis hakim yang mengabulkan nota keberatan Dr. Tifa. Meski dikabulkan, tidak serta-merta menghentikan perkara yang sedang bergulir. Putusan majelis hakim hanya mengoreksi dakwaan jaksa yang dianggap tidak konsisten. Dengan penjelasan itu, genderang perang akan kembali ditabuh dan sidang pokok perkara utama siap dilanjutkan. Sidang masih bisa dilanjutkan, karena tadi kan jelas amanahnya hanya sekedar memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obskur legal. Jadi beliau nanti tinggal, pihak kejaksaan tinggal melakukan koreksi pasal-pasal, ya, nanti menggunakan kuhap lama seluruhnya atau kuhap baru seluruhnya, karena ini kan ada lex favorio ya. Mana pasal yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Tapi mungkin pencampuran ini yang dianggap menjadi sebuah keambiguan, sebuah kekaburan. Menurut saya ini sebuah koreksi yang cukup bagus ya, daripada perkara berlanjut sampai di tengah-tengah baru ini jadi persoalan. Maka di tahap awal inilah dilakukan koreksi oleh majelis. Pihak jaksa tinggal memperbaiki dan menyempurnakan. Tentunya nanti dakwaan yang baru akan lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan segera melaju ke persidangan pokok perkara. Berarti perkara akan tetap dilanjutkan dong persidangan? Pasti, sudah jelas ya, karena kita kan tadi jelas persoalannya hanya soal konstruksi penggunaan pasal. Bahkan kalau mau perbaiki 1-2 hari pun selesai, tinggal diperbaiki, ajukan lagi itu kembali ke pihak jaksa, tapi kembali lagi kita hormati. Urayang senada juga datang dari praktisi hukum senior Egy Sujana yang menilai putusan majelis hakim bukan final dan mengingat, melainkan hanya mengoreksi dakwaan jaksa yang dianggap tidak jelas dan ambigu. Dengan putusan itu, maksa kejaksaan dimungkinkan dapat menyusun ulang dan kembali mengajukan dalam waktu 1 minggu. Pernyataan tegas Egy Sujana menjadi alarm bagi kubu Dr. Tifa. Jika kemenangan belum sepenuhnya dalam genggaman, perjuangan masih jalan panjang yang harus kembali ditempuh dan ditaklukkan. Sebagai orang yang pernah terlibat dalam kasus ijazah Jokowi, bahkan menjadi tersangka sebelum bebas usai mendapat restu dari Jokowi, Egy Sujana paham bagaimana kasus yang bergulir saat ini mempergaruhi banyak pihak, bahkan tidak menutup kemungkinan ditunggangi banyak pihak. Meski begitu, Egy Sujana masih ingin melihat dan menunggu bagaimana kelanjutan jaksa merespons putusan majelis hakim dengan cepat dan benar, dan tetap sasaran dalam membidik Dr. Tifa dan selanjutnya. Roy Suryo.
objektivitas hakim ini sangat perlu dicermati. Dilihat dari, nanti tolong dikutip ya, ada pasal 75 ayat 4 KUHP, bahwa terhadap satu putusan sela seperti ini yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, itu dimungkinkan oleh hukum untuk jaksa membuat dakwaan ulang. Bisa sekali dalam tempo 1 minggu. Gak boleh lagi lain. Kalau jaksa tidak melakukan dakwaan ulang yang bersifat harus cermat, lengkap, jelas. Ini perintah KUHP. Dakwaan itu harus cermat, lengkap, jelas. Identitasnya, pasal-pasal yang dituduhkannya. Jangan pabaliu cek sunama ya, atau centang perenang yang nggak bisa diharapkan itu. Yang terjadi, yang dilihat oleh hakim sekarang ini begitu. Nah, jadi ulangilah dakwaannya yang cermat, lengkap, cerdas, jelas gitu. Nah, itu ada waktunya. Nah, jadi poin pentingnya jangan euforia dulu, yang lain-lain itu. Ini belum masuk sidang pokok perkara, belum masuk. Belum pembuktian di gitu. tingkat eksepsi ini untuk menyatakan hal-hal yang sifatnya formil, jangan sampai ada yang cacat gitu. Jelas ya? Jelas. Ya udah, nanti kita lihat. Dan juga jangan asumsi publik, terutama saudari Tifa merasa udah bebas. Enggak. Meski mengingat Dr. Tifa untuk membumi, Egy Sujana memuji nyali dan keberanian Dr. Tifa ketimbang rekan seperjuangannya, Roy Suryo, yang masih terus menghindari sidang pokok perkara dengan terus mengajukan pra-peradilan yang entah sampai kapan akan terus dilakukan. Meski diliputi berbagai prasangka, Egy Sujana tetap mengacungkan jempol pada majelis hakim yang dapat memutus perkara secara objektif, yang menurutnya modal penting untuk menyelesaikan perkara yang sudah berlarut-larut ini. Setelah Dr. Tifa yang berani melawan, kini publik menunggu kehadiran Jokowi dan Roy Suryo di persidangan. Pandangan saya dalam menanggapi eksepsi yang diterima adalah sebuah atau suatu peristiwa hukum yang bagus. Bagus dalam pengertian objektivitas hakim itu terlihat. Jadi bagus dalam arti kedepannya akan didapatilah rasa keadilan itu bagi yang membutuhkan. Dalam hal ini Tifa ya, karena dia belum dokter. Jadi saudara Tifa, saya sudah acungkan jempol dalam arti gentlewoman ya, dibandingkan Roy yang tidak gentleman. Lingkut-lingkut ke perapit, walaupun memang itu hak hukum boleh. Malah saya dengar mau sampai ke 3, ke 4, ke 5 dan seterusnya. Tapi dia lupa tetap ada batasnya, yaitu pasal yang mau dipersoalkan apa, gitu? Yang mau diperapitkannya itu. Dengan saya menggagas seperti ini dalam arti menemukan pasal 75 ayat 4 yang mereka nggak nemukan atau mereka nggak tahu atau mereka tidak terpikir, ini justru saya membantu mereka loh, supaya Jokowi hadir sehingga ada kepastian hukum, karena animo masyarakat pengen tahu Jokowi ini ijazahnya asli apa enggak, kan begitu. Pada tahap saya udah nggak ada karena saya sudah dibebaskan, nggak lagi ada urusan kayak begini. Nah, mereka yang berkepentingan harusnya termasuk Roy Suryo bersegera ke sidang utama, ngapain perapit lagi? Karena logikanya kalau dia ingin omongannya itu dibuktikan dengan 99,99% palsu,
Ya segera dong ke pengadilan. Kenapa perapit? Diterimanya eksepsi Dr. Tifa menjadi angin segar bagi Roy Suryo yang berharap kasusnya akan mendapat putusan yang sama jika maju ke sidang pokok Praka Utama. Itu disampaikan Roy Suryo usai menyambut kemenangan rekannya Dr. Tifa atas nota keberatan yang diajukannya. Menurutnya, kemenangan Dr. Tifa bisa dijadikan modal, acuan, sekaligus sumber etis bagi majelis hakim dalam mengambil keputusan. Namun begitu, Roy Suryo masih ingin berjuang di jalur lain, yakni pra-peradilan ketiga yang baru saja diajukannya. Dr. Tifausia Tiasuma luar biasa. Allahu Akbar. Yang kedua, saya mengaturkan selamat kepada tim hukum Dr. Tifa. Luar biasa. Tim pembela Dr. Tifa ini sangat luar biasa. Membawa Pak Al-Katiri, Pak Wirawan Adnan, Pak Lutfi dan semuanya ya. Ini perjuangan Anda itu luar biasa. Jadi inilah adalah perjuangan yang benar-benar berdasarkan ilmiah, berdasarkan ilmu hukum dan itu tidak terbantahkan sampai dengan akhir. Meskipun awalnya tentang soalnya kompetisi relatif itu ditolak, tapi itu tidak mau. Yang paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima. Ya, jalannya juga sama, dakwaannya juga sama. Sehingga di Projo DKK. Ya, dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Tifausia Tiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Dan terakhir, saya sangat mendukung upaya Dr. Tifa selama ini. Teruskan Dok perjuangannya. Dr. Tifa adalah ilmuwan muda yang luar biasa dan beliau akan membedah otak. Saya pakai kaos ini. Ini Dr. Tifa dengan analisis. Ya, Tiap pagi ganti kaos. Iya. Jadi Dr. Tifa akan terus berjuang. Saya juga berjuang. Terima kasih juga untuk semua teman lawyer yang mungkin sekarang sudah tidak membersamai lagi juga ya untuk tim yang lain. Insya Allah kita tetap berjuang bersama dan untuk 3 sahabat kita ya. Mas Rizal Fadilah, Rustam Afendi dan Bu Kurnia, kami tetap membersamai Anda semua. Ya, Allahu Akbar. Terima kasih. Sementara itu, sindiran untuk Dr. Tifa datang dari praktisi hukum senior yang juga pendukung Jokowi, Elida Neti. Menurut Elida Neti, putusan sela bukan mengakhiri sidang, melainkan awal sidang memasuki pokok perkara. Baginya aneh jika Dr. Tifa merayakannya dengan berlebihan, padahal pesta baru akan dimulai, bukan diakhiri. Lebih lanjut, Elida Neti enggan berspekulasi adanya gesekan 2 institusi kepolisian dan kejaksaan, terutama dalam menangani kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Untuk sejauh mana perbuatan jahatnya dalam pencemaran nama baik dan fitnah, merendahkan, menghina, sehina-hinanya menurut pelapor. Di sini pihak kepolisian sudah menyempurnakan dengan tahap 1 dikoordinasi dengan kejaksaan tahap 2. Kemudian pihak kejaksaan minta ini diperbaiki, ada kurang, ditambah diperbaiki sehingga sudah selesai dan oke, terjadilah P21. Maka dilakukanlah tahap 2 dengan menyerahkan perkara ini selanjutnya untuk dipersidangkan kepada pihak kejaksaan. Dan jangan merendahkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi di sini juga belum bisa kita mengambil benang merahnya siapa yang lalai di sini, karena kita lihat gugatannya juga melemah. Nah makanya mungkin jaksa minta gugatannya diperbaiki karena ini kabur postur liber. Oke, mohon diperbaiki, tapi jangan euforia. Ya, terlalu prematur nggak sih Bunda? Terlalu prematur kalian euforia. Saya udah berkali-kali pesta belum usai. Pesta belum mulai. Ya, pesta belum usai. Sebelum ingkrah berkekuatan hukum yang tetap, tolong dong etikanya diperbaiki. Apa hak
hak hukum kalian. Saya lakukan jempol buat pengacara kalian, pengacara Tifa, karena melakukan upaya hukum, hak-hak hukumnya. Namun benar tidaknya, mana yang diambil, mana yang bisa diterima, mana yang bisa ditolak, itu kan tinggal ada menyisihkan, merapikan. Tidak harus menghilangkan dan memutuskan sehingga merasa sudah menang. Takbir, takbir, Allahu Akbar, kita menang. Enggak begitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.